Pak Ramading, bisa dijelaskan Pak kondisi stok kebutuhan pangan di wilayah Bulog Cirebon seperti apa Pak untuk saat ini Pak menjelang Lebaran ini Pak? Ya, terima kasih banyak. Kondisi stok yang kita kuasai sampai dengan saat ini itu, kalau sisi berasnya sangat melimpah. Sampai dengan saat ini pencatatan stok yang kami kuasai itu sampai dengan 100.000 ton. Wow. 100.000 ton. Karena kenapa? Kami lagi aktif melakukan penyerapan produksi petani. Berdasarkan data realisasi pengadaan kami sampai dengan saat ini itu bisa mencapai sampai dengan 1.300 ton per hari. Nah, itulah menyebabkan kenapa stok kami yang kami kuasai sampai sekarang ini cukup banyak. Karena kenapa? Kami harus menyerap produksi petani. Ya, sistem penyerapan yang dilakukan oleh Bulog Cirebon sendiri apakah dengan jemput bola langsung atau bagaimana Pak Ramading? Metodenya boleh jemput bola langsung melalui metode Satgas dan boleh melalui mitra kerja pengadaan. Namun secara jumlah jauh lebih besar penyerapan kami melalui mitra kerja daripada jemput bola sendiri melalui Satgas. Kenapa? Karena ya memang kami metode dalam penyerapannya itu dari awal sampai dengan saat ini hampir didominasi oleh pengadaan melalui mitra kerja. Stok yang tadi Pak Ramading sampaikan itu bisa untuk berapa bulan atau berapa tahun ke depan Pak? Waduh, panjang tahunnya Pak. Kalau sisi tahunnya, kalau saya saluran kan sampai dengan saat ini saluran kami yang kami andalkan untuk mengeluarkan beras hanya KPSA. Ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga. Kalau seperti bulan-bulan sebelumnya karena harga di lapangan cukup murah, mungkin karena KPSA berhasil menekan harga. Kami menjual 500 sampai dengan 500 ton itu sudah posisi 3 bulan. Tapi kalau saya mengestimasi ke depan, mudah-mudahan kami bisa menjual 3.000 ton per hari. Berarti kan stok kami yang 100.000 kan kurang lebih sama dengan 3 atau 4 tahun ke depan baru bisa habis. Nah, inilah yang menjadi persoalan karena saya selalu mengatakan pada sebuah momen, kalau KPSA kami tidak lancar, artinya turun over barang kami juga menjadi terhambat. Kalau KPSA terhambat, otomatis juga penyerapan akan menjadi lebih kecil. Betul. Nah, ini yang menjadi persoalan sekarang karena kenapa masyarakat juga masih mengharapkan Bulog sebagai garda depan untuk menyerap produksi petani. Sejauh ini apa Pak hambatan-hambatan yang ditemui di lapangan Pak dalam hal tersebut Pak? Ya, hambatan-hambatan kami hanya itu, keterbatasan space. Karena kan belajar dari tahun sebelumnya. Itu di tahun 2017, 2018 Raskin masih ada. Pengadaan Cirebon itu bisa sampai dengan 125.000 ton per tahun. Per tahun Pak? Wow. Tapi perjalanan ke 19, 20 masuk ke 2021 itu angkanya semakin menurun. Angka penyerapan kami sampai dengan saat ini baru sebesar 31.000 ton. Untuk sampai bulan April ini Pak? Maret sampai dengan saat ini. Maret sampai saat 17 Maret kami mulai buka pengadaan sampai dengan saat ini. Wilayah mana saja Pak yang biasanya menjadi lumbung-lumbung sentral untuk Bulog Cirebon ini Pak? Ya, kalau kita bicara produksi secara luasan, yang terbesar yang kami serap adalah Majalengka dan Kuningan. Majalengka dan Kuningan. Sorry Pak, Majalengka dan Kabupaten Cirebon. Itu kalau secara jumlah produksi petani terserap paling banyak di 2 kota kabupaten itu yang wilayah operasional kan. Untuk operasional dari Bulog Cirebon sendiri melingkupi mana aja Pak wilayahnya Pak? 4 kota kabupaten Pak. Apa tuh Pak? Meliputi Kuningan, Majalengka, Kota dan Kabupaten Cirebon. Oh, Indramayu itu sendiri Pak? Indramayu Ya, ya, Pak? Indramayu punya cabang tersebut. Nah Pak, sejauh ini Pak dengan adanya larangan mudik yang diterapkan pemerintah 6 sampai 17 Mei, adakah sedikit gangguan tertentu untuk pendistribusian dan lain sebagainya Pak Kabulog? Ya, alhamdulillah sampai dengan saat ini karena beberapa saluran yang kami lakukan sampai saat ini belum ada hambatan kaitannya dengan pendistribusian pangan ke lapangan. Jadi syukurlah karena kenapa? Ya kalau berpikir memang kan kami kan hanya barang yang kami antar ke lapangan. Betul. Apalagi logistik ya Pak ya? Iya logistik dan itu juga logistik itu sangat dibutuhkan. Betul, yang harusnya
dari sisi pelaksana kebijakan harusnya ada toleransi lah mengenai hal pembatasan kaitannya dengan COVID. Nah, kadang kan masyarakat tidak mengetahui bahwa Bulog juga menjual barang-barang kebutuhan pangan lainnya nih Pak. Nah, ini apa Pak yang dijual dan bagaimana nih Pak cara masyarakat bisa mendapatkan hal itu dengan cepat Pak? Oke, di samping kami melakukan operasi pasar murah. Betul. Karena kalau KPSA itu kan berlaku di hukum beras saja. Kalau operasi pasar murah kan di beberapa macam komoditi komersial kami. Iya. Cuma prosentasinya jauh menurun. Kami lakukan prosentase kegiatan operasi karena kondisi-kondisi COVID tidak memungkinkan kita itu untuk banyak bersentuhan dengan masyarakat umum. Apalagi bikin kerumunan baru. Betul. Takutnya kita dinilai ada klaster baru penyebabnya karena operasi pasar murah. Jadi sudah berapa tahun Pak? Apa sejak pandemi pertama sampai sekarang tidak ada pasar murah atau kapan Pak? Kami menghindari pasar murah, tapi kami menggunakan media sosial lewat Shopee, lewat mana, kontak telepon. Betul. Ya, RPK ya Pak ya? Ya. Bahkan kami melayani kalau ada permintaan lewat online, YouTuber apa segala, kami antarkan barangnya. Tadi sudah bekerja sama dengan market digital ya Pak? Iya. Di antaranya Pak, selain Shopee Pak? Banyak, pokoknya jaringan-jaringan media sosial termasuk juga jaringan pertemanan di mana-mana ditulis, akhirnya kan ada permintaan. Nanti ngambil barangnya di sini apa di mana Pak? Berbagai metode Pak, ada yang datang sendiri, ada juga yang minta fasilitas untuk diantarkan. Oke, baik. Pak, harapan Pak Ramadhin nih Pak, masih di masa pandemi ya Pak, lah untuk ketersediaan pangan segala macam ke depan nih Pak, seperti apa nih Pak? Apalagi pemerintah Pak Jokowi kan menghendaki untuk bisa kita menjadikan swasembada ya Pak, pangan nih Pak. Seperti apa nih Pak kira-kira Pak di masa pandemi ini Pak? Ya, artinya masa pandemi ini mudah-mudahan harapan kita, harapan kami sebagai insan Bulog berharap karena kenapa? Kondisi yang paling sulit kami alami saat ini adalah penyaluran kami yang tidak lancar, tidak seperti sebelumnya. Nah, kembali kepada persoalan kalimat awal. Ini kan persoalannya kami mengharapkan ada kebijakan hulu sampai ke hilir. Artinya hulunya kami banyak berkepentingan berhubungan dengan dinas pertanian karena kenapa itu produksi. Betul. Tapi kan di hilirnya kami agak kesulitan. Tidak ada penyaluran sampai stok kami juga masih tertampung cukup banyak dan bahkan stok tahun 2018 untuk Cirebon masih ada. Masih ada Pak? Iya. Untuk beras ya Pak? Beras. Wow. Nah itulah kondisi yang kami kesulitannya yang kami sangat rasakan. Kenapa? Ya itu tadi tidak ada tempatnya petani bertanya selain dari Bulog kalau panen. Nah sementara kami memperhatikan panennya, tolong dong diperhatikan penyalurannya supaya turnovernya lancar. Supaya tiap tahun musim pengadaan kami tidak pernah terkendala dengan stres. Penyaluran dalam artian ke masyarakat, penjualan langsung atau bagaimana Pak? Apapun bentuknya, pola-polanya boleh dalam bentuk bantuan yang sifatnya rutin, agar kami dapat menghitung turnovernya barang. Karena ya terus terang 2018, 2019, 2020 ketika Raskin tidak ada di tangan Bulog, ya sangat terasa. Turnover barang kami. Nah, sementara di sisi lain masyarakat dan pemerintah mengharapkan peran Bulog ketika petani panen. Kami disuruh di garda depan. Oke. Ya. Baik. Terima kasih Pak. Ya, oke. Terima kasih banyak. Oke. Ya.